harcan tadan kaçkakas bahibade doist bahibaneshni fiyaktar tanin bir hani kostar tişitgir bir مزاني شب سيري كن يعني مزاني كاتشكانش تقدم مزاني شب سري ما كاتشكا كن يعني نحسالي بقرا هتانا كي بساله باوان فارغ نابو ما هم بجافة خديد يعني قالك أو سامتني يعني تش إنسان بخطائي يعني ناحملينه يعني ما تقول أمي خوكوجنا دست منا هاتم خوكوجن جنات هيلا. Tatkala terjadi konflik dan teror, perempuan seringkali merupakan korban dengan derita terbesar. Mereka acap kali mengalami bentuk-bentuk kekerasan pra-konflik dan berbagai bentuk kekerasan gender selama konflik, dan bahkan akan mengalami bentuk-bentuk kekerasan baru pasca konflik. Demikianlah berbicara perempuan berarti turut memahami pengalaman traumatis perempuan dan cara-cara rumit di mana kekerasan pra-konflik, selama konflik dan pasca konflik memengaruhi perempuan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, menyerahkan perempuan pada status korban merupakan semacam pelanggaran sekunder. Atas dasar itu, kita perlu melakukan revitalisasi terkait peran perempuan dalam membangun dan mempromosikan perdamaian, sebab bila mereka adalah korban utama, sudah semestinya mereka juga berbicara untuk diri mereka sendiri. Setiap orang ingin kedamaian, dan fakta ini saja harusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita betapa setiap orang mesti berpartisipasi dalam memperjuangkan perdamaian. Konsepsi konvensional biasanya mengartikan istilah perdamaian sebagai kondisi absennya perang. Dengan kata lain, damai adalah ketiadaan perang. Namun definisi ini agaknya sudah kurang relevan di zaman kita, sebab dalam situasi yang rasanya aman dan tentram ini, sebagian negara bangsa tetap berlomba-lomba membuat nuklir. Selain terlalu simplistis dan tidak ilmiah, konsep perdamaian sebagai ketenangan dan kerukunan juga tampak menyesatkan secara moral. Alasannya terkait dengan fitur buruk yang terkadang dimiliki perdamaian. Itu bisa membosankan dan menjadikan orang lesu. Ketenangan semacam itu juga menunjukkan kurangnya kekuatan, sebentuk ketegangan yang menurut banyak orang membuat hidup layak dijalani. Keharmonisan, persatuan, dan kerukunan seringkali tidak lebih dari minimnya perbedaan, kurangnya gairah, serta lambatnya proses dan pertumbuhan kehidupan yang vital. Ketenangan seperti itu agaknya lebih mirip seperti kuburan. Kedamaian kosong di mana orang meninggal dikatakan beristirahat. Demikianlah jika perdamaian tetap dipahami sebagai kurangnya konflik dan kekerasan, perdamaian mungkin akan sama dengan stabilitas dan stagnasi. Kemandekan seperti ini ketika ditarik ke bentuk ekstrimnya adalah kematian itu sendiri. Kebalikannya, kami memandang perdamaian sebagai hal yang dinamis. Ini bisa berarti pendeteksian, bahkan pencegahan potensi pertengkaran, pemeriksaan proses di mana ketidaksepakatan yang terus-menerus mengeras menjadi ketidaksepakatan yang melunak, dan kerja dialektis di mana peristiwa ketidaksepakatan diubah menjadi konsensus. Dari tilikan ini, perdamaian bersifat berkelanjutan yang dibangun di atas keadilan semua orang. Perdamaian bukan lagi sekadar ketiadaan perang atau ketenangan, tetapi terutama bagaimana setiap orang dapat mengaktualisasikan potensinya dalam hidup dan mencapai kepuasan. Sistem yang menaungi kehidupan bersama didorong untuk membangun kesetaraan sosial dan keadilan hukum, memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan menghapus akar penyebab konflik dan terorisme. Perdamaian oleh sebabnya adalah perjuangan untuk memecahkan masalah konkret dengan cara yang memungkinkan kita sepakat untuk bekerja sama di masa depan. Pandangan ini menganggap perdamaian, seperti yang dikatakan kaum realis, sebagai situasi yang terapit di antara dua konflik. Demikianlah kita mencapai dan mempertahankannya lewat tindakan aktif suatu perjuangan. Jika perdamaian sebagai ketenangan mengandaikan suatu kedamaian akhir yang dapat dan akan kita capai, perdamaian sebagai perjuangan melihat apa yang kita capai hanyalah tahap lebih lanjut dalam sebuah proses. Situasi damai tidak pernah di final, tetapi merupakan kenikmatan yang sewaktu-waktu bisa lenyap.
Alhasil, perdamaian menampilkan diri dalam wajah kehidupan bersama yang ditandai oleh situasi atau iklim kerjasama, dialog, saling menghargai, dan bertindak selaras dengan hakikat manusia sebagai makhluk berakal budi. Hasil dari praktik perdamaian yang berhasil adalah tatkala kita dapat bekerja sama di masa depan, gotong royong dalam menangani masalah baru dan aspek lain dari masalah aslinya. Gagasan ini paling baik dimengerti sebagai kata kerja, menyetujui. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan dan harus terus kita kerjakan. Dalam pandangan ini, perdamaian merujuk pada kegiatan memupuk proses kesepakatan sebentuk persetujuan yang memungkinkan kita untuk terus bekerja sama, memupuk proses deliberasi. Tegasnya lagi, perdamaian bukanlah sekedar kondisi ketenangan yang ingin kita capai, melainkan sebuah proses di mana kita bisa terlibat. Tidak ada jalan menuju perdamaian. Perdamaian adalah jalan. Manakala perdamaian dilihat sebagai perjuangan alih-alih ketenangan yang stagnan dan bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, maka ide perdamaian harus dikampanyekan secara luas. Ini penting karena orang-orang yang terlibat dalam konflik dan suasana teror mengadopsi persepsi bahwa itu stabil dan tidak berubah, yang berarti kondisi itu tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui cara apapun, dan itu hanya semakin menambah keputusasaan mereka. Terlebih, perasaan sia-sia tentang ketidakmungkinan mengubah keadaan malah akan menyuburkan konflik. Dalam hal ini, mempromosikan perdamaian berarti menumbuhkan harapan terkait segala kemandekan dan kemunduran yang kita hadapi. Harapan inilah yang nantinya menerangi kita tentang jalan dan perilaku baru menuju tujuan yang dilihat secara positif, termasuk memotivasi orang untuk bersikap damai. Seorang gadis kelahiran Liberia 1972, dia menempatkan sekolahnya pada usia 17 tahun dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, rencana ini terganggu ketika Liberia dilanda perang saudara yang dimulai pada tahun 1989. Dia dan keluarganya terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di ibu kota Liberia, Monrovia, dan akhirnya melarikan diri ke sebuah kamp pengungsi di Ghana. Selang beberapa waktu kemudian, gadis ini kembali lagi ke Liberia dan dilatih menjadi seorang konselor trauma. Bekerja dengan mantan tentara anak yang bertempur di perang saudara Liberia. Inilah Lema Roberta Vowe, salah satu dari 3 penerima hadiah Nobel Perdamaian 2011. Bersama rekan seperjuangannya yang sama-sama perempuan, Ellen Johnson Sirleaf dan Vowe saat itu bergabung dengan Women is Peaceable di New York dan dengan cepat menjadi pemimpin organisasi. Tergerak oleh rasa sakit dan penderitaan yang dia saksikan, Vowe memobilisasi wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama untuk memprotes konflik yang sedang berlangsung di Liberia. Vowe memimpin masa aksi Liberia untuk perdamaian. Mereka berdemonstrasi menentang perang dengan berpuasa, berdoa, dan piket di pasar dan di depan gedung-gedung pemerintah. Mereka berpakaian serba putih dan berkerumun, hari demi hari. Mereka adalah para wanita yang sulit dinyahkan. Vowe akhirnya punya kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Liberia, Charles Taylor, dan mendesak perdamaian. Vowe mengikuti para pemimpin Liberia ke Ghana, di mana dia memimpin sekelompok ratusan perempuan yang mengelilingi tempat pertemuan. Mereka menolak untuk membiarkan Taylor dan para pemimpin lainnya pergi sampai kesepakatan tercapai. Bahkan setelah perang, Vowe terus mengadvokasi perdamaian dan Vowe adalah potongan representasi kecil tentang bagaimana kapasitas perempuan sebagai pejuang dan pembawa perdamaian. Tindakan Vowe dan rekan seperjuangannya menentang pengalaman perempuan yang secara rutin mengalami kekerasan gender. Mereka menentang fakta lama bahwa laki-laki berada di puncak hierarki lembaga negara dan mendominasi kekuasaan setelah struktur pengambilan putusan. Bagi kaum Hawa, itu adalah pelecehan gender yang sistematik, sebab kalaulah perempuan diberi ruang untuk berkontribusi dalam cara-cara yang penting, mereka besar kemungkinan akan memberikan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi kita tidak melihat itu karena high politics tidak dianggap sebagai domain perempuan, dan signifikansi mereka dalam keseharian dipandang arena pinggiran semata. Jika perempuan terus dikecualikan dari wilayah kekuasaan itu, maka pengalaman dan kontribusi mereka akan selamanya terasa tidak relevan. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan yang cukup. Sebagai permulaan,
kita mesti menyadari bahwa dalam perencanaan dan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian, penting agar misi ini diatur sedemikian rupa untuk mendukung pembalikan yang menghubungkannya dengan tingkat akar rumput dari mana pemeliharaan perdamaian mengambil kedudukan, legitimasi, dan otoritasnya. Dalam konteks ini, kita seperti menanam buah. Kita tidak bisa memetiknya seketika, melainkan menumbuhkannya dari akar. Apa akar yang dimaksud? Singkat kata, keluarga merupakan sumber penting dari budaya damai dalam masyarakat manapun. Ini karena setiap rumah tangga keluarga mengembangkan perilaku pemecahan masalahnya sendiri. Demikian pula, setiap masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi sendiri. Dibangun di atas pengetahuan tentang lingkungan lokal dan ingatan sejarah tentang masa krisis dan perubahan, setiap rumah tangga keluarga adalah gudang pengetahuan dan pengalaman semacam itu dan berkontribusi pada bank pengetahuan masyarakat. Ini adalah kekuatan pembangunan dan penyebaran perdamaian yang tersembunyi dari setiap masyarakat. Peran perempuan sebagai pengasuh keluarga, dengan kata lain, membuat mereka memiliki investasi besar dalam stabilitas komunitas. Disinilah peran perempuan dalam perdamaian sangat menonjol. Mereka telah berkontribusi sebagai pendidik perdamaian, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mereka. Mereka membangun jembatan, bukan tembok perdamaian. Gagasan perempuan sebagai pemimpin yang mengejutkan. Penelitian ilmu sosial mendukung stereotip perempuan sebagai umumnya lebih kolaboratif daripada laki-laki, karenanya lebih cenderung ke arah konsensus dan kompromi. Secara tradisional, perempuan telah menjadi petani, produsen makanan, serta pembawa dan pengasuh anak-anak, bahkan pemberi makan dan penyembuh bagi mereka yang tinggal di bawah atap keluarga. Jenis ketanggapan terhadap hal-hal yang tumbuh, tanaman, hewan, bayi yang harus dipelajari perempuan agar spesies manusia bertahan hidup, merupakan inti dari perkembangan dan penyebaran perdamaian. Namun, selama pengasuhan dianggap sebagai tanggung jawab perempuan saja, tidak ada budaya perdamaian yang layak. Hanya ketika pria juga mempelajari keterampilan mengasuh, masyarakat secara keseluruhan dapat menjadi damai. Sebagai ibu, perempuan berusaha memastikan dunia ini aman untuk bayi mereka. Oleh sebab itu, mereka memahami asal-usul kehidupan dan nilai dari setiap kehidupan manusia. Tubuh mereka dibangun untuk memelihara kehidupan. Postur keibuan ini menuntut diakhirinya tidak hanya konflik dan teror itu sendiri, tetapi juga produk sampingan dari semua itu, kelaparan, pengungsi, ledakan nuklir, dan kematian dini. Logika ini meyakinkan kita bahwa tatkala kita melihat ke wajah satu orang mati, kita sebenarnya melihat dua orang mati, korban dan kehidupan perempuan yang melahirkannya. Ada dasar serius untuk retorika ini. Tanggung jawab perempuan tradisional menyusui, memberi makan, mengasihi, mengajar anak yang muda, merawat yang tua terancam oleh konflik dan teror. Keibuan berfokus pada kehidupan. Pembuatan teror menekankan masuk akal untuk mengandalkan perempuan sebagai penanam perdamaian di tingkat akar rumput, dalam arti bahwa pemahaman terhadap budaya damai sering ditentukan oleh bagaimana seseorang diasuh ibunya. Posisi ini agaknya menimbulkan keberatan karena seolah-olah menerima peran subordinat perempuan dalam masyarakat kita. Jika perdamaian dapat ditumbuhkan oleh perempuan melalui lingkungan keluarga, maka sudah semestinya mereka menerima stereotip mereka sebagai pengasuh dan perawat keluarga. Dalam hal ini, perempuan tampaknya ditekan untuk bekerja sama dengan patriarki, yang berarti hanya memperbaiki aspek terburuknya dan membuat penindasan patriarkial lebih dapat ditanggung. Menegaskan peran mereka sebagai istri, ibu, dan pengasuh cenderung membutakan kita terhadap ketidakadilan pengecilan perempuan dari dunia pemain aktif dan pembuat keputusan. Argumen ini biasanya disuarakan oleh kaum feminis modern. Mereka akan terdengar seperti ini. Sejauh para pembangun perdamaian mengacu pada stereotip kapasitas alamiah perempuan dan sifat-sifat biologis yang diasumsikan, mereka memperkuat daripada membantu revisi mendasar dari hubungan dominasi gender yang membenarkan pengecilan perempuan dari ruang publik atas dasar tanggung jawab dan kemampuan khusus mereka sebagai ibu. Namun, kami berargumen bahwa dukungan terhadap posisi ibu tersebut tidak harus diartikan sebagai pelanggengan subordinat perempuan. Peran perempuan sebagai pembawa damai dapat diperluas dengan berbagai cara. Dalam hal ini, tampak lebih tepat untuk melihat posisi ibu sebagai salah satu peran yang dapat dijalankan perempuan dalam membangun dan menyebarluaskan perdamaian. Dan begitu, diterima pula kemungkinan kaum perempuan untuk menjadi presiden, pemimpin partai, sekretaris kabinet, dan posisi strategis lainnya yang membuka jalan pembangunan dan penyebarluasan perdamaian. Pada intinya, melalui narasi budaya asli, perempuan adalah kekuatan yang sangat positif. Perdamaian abadi harus tumbuh dan menyebar dari tingkat akar rumput, yang lazimnya ditentukan oleh peran kaum perempuan. Meski terdengar klise, perdamaian tetap menjadi masalah perempuan, bukan karena alasan keibuan atau feminis, melainkan karena alasan keadilan. Ini bukan eksklusif domain mereka, tapi karena mereka membayar harga utama ketika perdamaian absen. Mungkin sekarang, lebih dari sebelumnya, perdamaian adalah sesuatu yang perlu dikejar oleh perempuan. Perdamaian berdiri di antara mereka dan tujuan mereka, bahkan ketika tujuan itu berbeda, seperti mendapatkan cukup nutrisi di satu sisi dan menembus langit-langit kaca di sisi lain. Pada akhirnya,
Perdamaian sebagai perjuangan adalah kekuatan yang memberi kita petunjuk menuju kebenaran dan memberdayakan kita dengan keberanian untuk berpegang teguh padanya dengan cara yang penuh kasih, serta memberi kita celah yang meluluhkan hati kita. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita sebutkan secara memadai, tapi dapat kita temui dan akui. Dalam hal ini, budaya damai akan menanamkan cinta pada perdamaian itu sendiri dari tingkat akar rumput, yang mana kaum perempuan memiliki peran yang sentral. Mereka berkontribusi pada metamorfosis perdamaian, dari akar menuju buah, perlahan dan pasti. Jika kita percaya bahwa perdamaian haruslah kuat dan mengakar, bahwa itu menentukan apa yang terjadi di seluruh titik kehidupan kita, maka sudah sepatutnya kita melibatkan perempuan dalam proses memperjuangkan perdamaian. Kita dapat mengabaikan kemampuan perempuan sebagai pembawa damai, atau kita dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya dalam berbagai kegiatan yang relevan. Kita tahu mana pilihan yang layak.